Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang logaritma. Nah, yang mau kita bahas dulu adalah sifat dasar logaritma. Nah, logaritma ini sebenarnya apa ya? Kebalikannya dari si eksponen. Kalau misalnya kemarin kita punya eksponen gini, misalnya nih, A, misalkan A dipangkatkan dengan C, gitu ya, sama dengan B, gitu ya. Ini kalau kita ubah ke dalam logaritma menjadi gini, A logaritma B sama dengan C. Nah, maksudnya gimana? Contoh, misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, untuk mencari angka 3, kita buat 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, begitu. Jadi, dia dibalikkan dari si eksponen menjadi logaritma. Nah, ini A-nya disebut, nggak nampak. Kita buat warna apa ya? Nih, A-nya disebut bilangan pokok, ya. Terus untuk di B-nya itu disebut numerus, ya. Nah, C-nya itu hasil ya. Nah, di sini untuk A dan B itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Sorry, bukan tidak boleh sama dengan 0. Ini harus lebih besar dari 0, gitu ya. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, dari sini kita kan kalau misalnya kita punya A pangkat 1, itu kan sama dengan A gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya A logaritma A, itu bakal sama dengan 1. Ya. Terus, kalau A pangkat 0 sama dengan kan 1. Berarti, untuk A logaritma 1, itu sama dengan 0. Nah, ini kita kunci gitu ya. Oke, ini untuk yang pertama. Nah, terus ada lagi sih, satu lagi, dia bentuknya kalau apa ya? Oke, kita buat contoh-contohnya lah dulu. Kalau misalnya kita punya 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Gitu ya. Nah, maka kalau mau kita ubah menjadi apa? Ya, berarti 5 logaritma 25 itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita punya 6 pangkat minus 2 gitu ya, sama dengan 1/36 gitu ya. Maka ini boleh kita ubah menjadi apa? 6 logaritma 1/36 itu sama dengan minus 2 gitu ya. Nah, itu untuk sifat dasar yang seperti ini. Oke. Nah, yang pertama mau kita buat lagi adalah sifat yang ini. Sifat 1. Oke ya. Oke, kalau dia ada A logaritma M dikali N itu sama dengan A logaritma M ditambah A logaritma N. Nah, kita kurungin dulu. Kok mereng. Nah, contohnya gimana? Contoh, kalau misalkan kita punya 2
2 logaritma 4 gitu ya, ditambah 2 logaritma 8. Nah, ini kan boleh kita ubah menjadi apa? 2 logaritma 4 dikali 8 gitu ya. Nah, sama dengan berapa? 2 logaritma 32. Nah, 32 itu berapa? 2 pangkat 5. Berarti supaya 2 logaritma, kan gini. 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu ya. Berarti 2 logaritma 32 itu sama dengan 5. Maka ini jawabannya adalah 5. Gitu ya. Nah, contoh lagi, misalkan kita punya 5 logaritma setengah, ayo, ditambah 5 logaritma 50. Nah, lo mana? Ya udah, sesuai ini tadi, numerusnya ini dikalikan gitu kan, berarti 5 logaritma setengah dikali 50. Berarti sama dengan 5 logaritma 25. 25 itu berapa? 5 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah ya 2 gitu. Oke, nah sifat kedua. Kalau tadi sifat yang pertama A logaritma M dikali N gitu ya. Itu sama dengan A logaritma M ditambah A logaritma N. Nah, ini kalau misalnya dia dibagi M per N itu sama dengan A logaritma M dikurang A logaritma N gitu ya. Nah, contoh misalkan kita punya 7 logaritma misalkan 217 dikurang 7 logaritma 31 gitu ya. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi apa? 7 logaritma 217 per 31 gitu ya. Nah, itu berarti apa? 7 log 7 log 7. 7 log 7 berapa? Iya, 1. Gitu. Contoh lagi. Misalkan kita buat apa? Logaritma 2 logaritma misalkan 2 logaritma 16 dikurang 2 logaritma berapa kita buat? 2 logaritma 4 gitu ya. Nah, ini kan boleh kita ubah menjadi apa? 2 logaritma 16 per 4. Berarti sama dengan 2 logaritma 4 gitu ya. Berarti sama dengan berapa? Ya, 2. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya mau kita hitung seperti ini juga bisa sih. 2 logaritma 16 itu kan 4 ya. Dikurang 2 logaritma 4 itu berapa? 2. 4 kurang 2 ya udah berapa? Ya 2 gitu. Oke, nah lanjut ya. Sifat yang ketiga ini sebenarnya sifatnya ada berbeda-beda, cuman saya gabungin aja jadi satu gitu ya. Nah, kalau misalkan A logaritma B pangkat N, B-nya yang pangkat N gitu ya, itu N-nya boleh kita dikalikan ke depan ke sini, berarti jadi N dikali A logaritma B gitu ya. Nah, kalau A-nya yang pangkat M, logaritma B, itu bisa kita ubah M-nya itu kalikan ke depan, tapi dia 1 per di bawah. Jadi 1 per M A logaritma B gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dua-dua punya pangkat A pangkat M logaritma B pangkat N gitu ya, itu bisa kita ubah menjadi N per M kali A logaritma B gitu ya. Contohnya gimana? Misalkan kita punya gini, 8 logaritma 64 gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita cari kan langsung ini 8 pangkat 2 itu kan 64 gitu ya. Berarti ini jawabannya 2 gitu. Nah, ini kalau misalnya mau kita ubah menjadi gini. 8 itu kan 2 pangkat 3 gitu ya. Logaritma 64 itu 2 pangkat
2 pangkat 6 gitu. Nah, jadi gimana? Ya udah, ini jadi 6 per 3 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa? Ya 2 log 2 itu 1 gitu ya. Coret tinggal 1, habis. Berarti 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? Ya 2 gitu. Saya. Jadi kalau basisnya yang punya pangkat itu nanti dia jadi 1 per. Tapi kalau numerusnya yang punya pangkat dia dikalikan aja ke depan. Oke, lanjut. Sifatnya yang keempat gitu ya. Sifatnya yang keempat adalah A logaritma B itu sama dengan P logaritma B dibagi P logaritma A gitu ya. Nah, jadi kalau A logaritma B, ini bisa kita buat logaritma B per logaritma A. P-nya ini terserah mau berapa bilangan, tapi harus sama. Misalkan gini loh. Contohnya kalau misalnya kita punya berapa kita buat? 5 logaritma 8 gitu ya. Ini boleh kita ubah menjadi gini. Logaritma 8 per logaritma 5. Nah, di sini angkanya boleh kita isi berapapun, tapi harus sama. Misalkan kita buat 2, di sini 2 gitu. Seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya P-nya ini sama dengan B gitu ya. Kalau P-nya sama dengan B, berarti ini B log B. B log B itu kan 1. Ini tinggal B log A, berarti ini 1 per B log A. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya gimana? Contoh. Misalkan kita punya jika 2 logaritma 3 sama dengan A, gitu ya. Nah, tentukan 8 log 3, gitu ya. Ini A-nya. Yang B-nya itu misalkan 3 log 2, berapa? Ya. Nah, kita kerjakan. Tadi kan yang ditanya itu 8 logaritma 3 gitu ya. Nah, 8 itu kan bisa kita ubah menjadi apa? 2 pangkat 3 logaritma 3. Nah, ingat, ini konsep sifat yang ketiga tadi gitu ya. A pangkat M logaritma B. M-nya jadi 1 per M gitu ya. Nah, ini berarti kita ubah menjadi apa? 1/3 kali 2 logaritma 3. 2 logaritma 3 tadi apa? A, berarti jadi 1/3 A gitu. Lanjut yang B. Yang B tadi apa? 3 logaritma 2. Nah, kalau 3 logaritma 2, ini kita balikkannya jadi gimana? Ya udah, ini kan sebenarnya sama dengan apa? 1 per 2 logaritma 3 gitu ya. Ini konsep yang ini tadi. Berarti apa? 1 per A. Ya udah, selesai. Gitu. Bisa ya? Bisa dong. Nah, lanjut. Kalau misalnya, tadi ini kan, kalau misalnya A logaritma B, itu tadi sama dengan apa tadi? Ya, bisa kita ubah menjadi logaritma B per logaritma A gitu ya. Terus, kalau misalnya A logaritma B logaritma C gitu ya, itu bisa kita ubah menjadi logaritma C per logaritma A gitu ya. Nah, berarti boleh dong kalau misalnya gini, A logaritma B gitu ya, dikali B logaritma C, itu kan jadi logaritma B per logaritma A dikali logaritma C per logaritma A gitu ya. Logaritma C per logaritma B gitu. Nah, logaritma B-nya kan bisa mati gitu ya. Itu hasilnya menjadi apa? Tinggal logaritma C per logaritma A. Nah, logaritma C per logaritma A itu apa? Ya, A logaritma C gitu. Nah, berarti nanti kita ambil kesimpulan, jadinya apa? A logaritma B gitu ya, dikalikan B logaritma C itu sama dengan A logaritma C gitu. Kalau kita panjangkan lagi sampai
C kali logaritma D gitu, berarti nanti A logaritma D gitu. Ini yang B-nya ini saling membunuh, berarti A logaritma C gitu. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, contoh misalkan kita buat apa ya? Hitunglah 2 logaritma 5 dikali 5 logaritma 64 gitu ya. Nah, sesuai yang tadi gitu ya. Ini 5-nya langsung aja membunuh gitu. Ini 5-nya langsung membunuh, berarti tinggal apa? Ya 2 logaritma 64. 2 logaritma 64 itu berapa? 64 itu kan 2 pangkat 6. Berarti ini apa? Ya udah, bisa kita buat gini, 2 logaritma 2 pangkat 6 gitu ya. Nah, 6-nya ini kalikan ke depan, berarti 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1, coret aja, berarti hasilnya jadi tinggal 6. Nah, sifat yang terakhir itu A dipangkatkan A logaritma B, itu sama dengan B. Contohnya gini, 2 dipangkatkan 2 logaritma 3 gitu ya. Itu sama dengan hasilnya 3. Contoh lagi, 5 pangkat 5 logaritma 25 misalnya. Berarti hasilnya sama dengan 25. Seperti itu. Oke ya. Oke, mungkin itu aja video untuk hari ini. Kalau kurang paham silahkan ditonton ulang gitu ya. Supaya bisa lebih paham. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya. Setelah ini kita masuk ke materi intinya gitu. Ini itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.